Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat belajar kembali. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang ke-5. Silahkan dibuka kitab kalian, yaitu kitab Khulasath Nurul Yakin juz awal halaman 10 ya. Akan saya bacakan dan silahkan disimak dengan melihat kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dan wafatnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Sepeninggal sang ibu, Nabi dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang kakek mencintai dan menyayangi beliau melebihi anak kandungnya sendiri. 2. Setelah merawat Nabi selama 2 tahun, tepatnya saat Nabi berusia 8 tahun, sang kakek wafat. 3. Sepeninggal sang kakek, Nabi diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Pada awalnya, Abu Thalib adalah orang yang sangat miskin. Baru setelah dia mengasuh Nabi, Allah melapangkan rizkinya. 4. Selama dalam asuhan Abu Thalib, Nabi menerima terhadap apa saja yang Allah berikan dan mudahkan untuk Abu Thalib. Jadi dari pelajaran yang ke-5 ini dapat kita ambil pelajaran, dapat kita ambil pemahaman bahwasanya ketika ibu beliau wafat, yaitu ketika Nabi berusia 6 tahun, maka Nabi dididik
oleh kakek beliau, yaitu yang bernama Abdul Muthalib atau ayah daripada Abdullah ya. Kakek ini atau Abdul Muthalib ini sangat mencintai cucunya, yaitu Nabi Muhammad, melebihi anak kandungnya sendiri ya. Jadi sangat cintanya, sangat sayangnya, sampai sayangnya ini melebihi kasih sayangnya terhadap anak-anak beliau ya, anak-anak beliau. Kemudian yang kedua, setelah merawat Nabi selama 2 tahun ya, jadi Abdul Muthalib ini hanya bisa merawat Nabi hanya selama 2 tahun ya, yaitu sampai Nabi berusia 8 tahun karena sang kakek keburu wafat ya, sehingga tidak bisa merawat cucunya. Jadi hanya dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun ya. Kemudian sepeninggal kakeknya, Nabi ganti diasuh atau dididik oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib ya. Jadi Abu Thalib ya, pada awalnya Abu Thalib ini adalah orang yang sangat miskin ya. Baru setelah dia mengasuh Nabi, Allah melapangkan rizkinya. Dari pelajaran ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita mau memperhatikan atau merawat anak yatim, maka pastilah Allah akan melapangkan rezeki kita. Kemudian yang terakhir, selama dalam asuhan Abu Thalib, Nabi menerima terhadap apa saja yang Allah berikan ya. Jadi Nabi Muhammad adalah orang atau anak yang beriman terhadap apa saja yang Allah berikan dan mudahkan untuk Abu Thalib. Jadi Nabi tidak pernah minta yang aneh-aneh atau rewel terhadap permintaan yang aneh-aneh ya. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu pelajaran yang ke-6 halaman 11. Saya bacakan lagi ya, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Mengembala kambing dan perjalanan kedua dan perjalanan ke Syam yang pertama. 1. Saat masih kecil, pekerjaan Nabi adalah mengembalakan kambing milik penduduk Makkah. Dari situ beliau mendapat upah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Pada usia 9 tahun, Nabi pergi ke Syam bersama pamannya Abu Thalib untuk berdagang. 3. Ketika sudah mendekati Busra, seorang pendeta Bahira melihat beliau. Pendeta itu memberitahu Abu Thalib bahwa kelak Muhammad akan menjadi nabi terakhir. Dia pun menyuruh Abu Thalib kembali ke Mekah karena khawatir akan keselamatan Muhammad dari musuh-musuh beliau yang sudah menunggu di Syam. 4. Pendeta itu memberitahukan tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad berdasarkan keterangan yang tertulis pada kitab-kitab para ahlul kitab ya. Jadi pelajaran yang ke-6 ini yaitu ketika masih kecil, pekerjaan Nabi itu adalah mengembalakan kambing milik penduduk Mekah, jadi bukan miliknya sendiri. Akhirnya dari mengembala kambing itu beliau mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Jadi Nabi Muhammad sudah mandiri ya. Kemudian ketika Nabi berusia 9 tahun, pamannya ini mengajak Nabi untuk pergi ke Syam untuk
berdagang ya. Namun ketika sampai di Busra, ada seorang pendeta yang bernama Bahira ini melihat beliau ya. Pendeta itu lalu memberitahu Abu Thalib bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi nabi terakhir, sehingga eh, pendeta ini pun menyuruh kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah ya, tidak melanjutkan berdagang ke Sam ya, karena khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad